Kejayaan dan kehancuran Kesultanan Banten berada di masa jabatan Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1682, di mana pada saat itu Banten menjadi wilayah perantara perdagangan dengan negara-negara lain sehingga perdagangan berkembang. Pada masa akhir pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, muncul konflik di istana kerajaan yang disebabkan oleh penentangan Sultan Ageng Tirtayasa terhadap VOC. Hal ini tidak disetujui oleh Sultan Haji yang pada saat itu sebagai raja muda sekaligus anak dari Sultan Ageng Tirtayasa. VOC melihat keretakan di dalam istana yang pada akhirnya dimanfaatkan dengan mengusung politik divide et impera. VOC kemudian membantu Sultan Haji dalam menentang Sultan Ageng Tirtayasa sehingga kekuasaannya berakhir di bawah naungan VOC. Hal ini kemudian membuat raja-raja yang menguasai Kesultanan Banten adalah raja-raja yang lemah dalam hal pemerintahan sehingga lambat laun Kesultanan Banten mengalami kemunduran. Sejarah Kerajaan Banten merupakan kerajaan Islam yang terletak di Provinsi Banten. Mulanya Kerajaan Banten berada di bawah kekuasaan Kerajaan Demak. Namun Banten berhasil melepaskan diri ketika mundurnya Kerajaan Demak. Pemimpin Kerajaan Banten pertama adalah Sultan Hasanuddin yang memerintah pada tahun 1522 sampai 1570. Di bawah pemerintahannya, Banten mengalami kemajuan yang pesat dan wilayahnya meliputi Sunda Kelapa, Bengkulu, dan Lampung. Dengan menduduki daerah Lampung, maka Banten merupakan penguasa jalur lalu lintas pelayaran perdagangan Selat Sunda, sehingga setiap perdagangan yang melewati Selat Sunda diwajibkan untuk melakukan kegiatan di Banten. Pemimpin selanjutnya yaitu Maulana Yusuf pada tahun 1570 sampai 1580. Pada masa pemerintahannya, Banten berhasil menaklukkan Pajajaran dan mengislamkan seluruh penduduknya, sehingga runtuhlah kerajaan Hindu di Jawa Barat. Ia juga berupaya memajukan pertanian dan perairan. Selanjutnya yaitu Maulana Muhammad atau bergelar Kanjeng Ratu Banten pada tahun 1580 sampai 1640. Pada tahun 1586, Kanjeng Ratu Banten memimpin serangan dan menaklukkan Palembang dengan tujuan menduduki bandar-bandar perdagangan yang terletak dekat Selat Malaka. Namun mengalami kegagalan, bahkan beliau wafat dalam pertempuran. Selanjutnya yaitu Raja Abdul Mufakir pada tahun 1586 sampai 1640. Pada saat pemerintahannya, datanglah orang Belanda untuk yang pertama kalinya di bawah pemimpinan Cornelis de Houtman. Tujuan utamanya untuk membeli rempah-rempah. Selanjutnya yaitu Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1692. Di bawah pemerintahannya, Banten mengalami kejayaan. Ia berhasil membangun kembali perdagangannya dan berusaha mengadakan perlawanan terhadap kedudukan Belanda. Pada tahun 1676, Sultan Ageng mengangkat putranya yang bernama Sultan Haji menjadi raja pembantu. Sultan Haji cenderung bekerja sama dengan Belanda, oleh karena itu Sultan Ageng menarik kembali tahta tersebut. Namun dengan dukungan Belanda, Sultan Haji berusaha mempertahankan tahta tersebut. Terjadilah perang saudara antara ayah dan anaknya. Karena Sultan Haji mendapat bantuan Belanda, maka Sultan Ageng dapat dikalahkan. Kemenangan Sultan Haji tersebut merupakan awal kehancuran Banten.
Awal mula kesenian silat di Banten berasal dari perguruan silat Bandrong yang sudah ada pada masa Kesultanan Maulana Hasanuddin. Silat ini pertama diperkenalkan oleh seorang pendekar bernama Ki Beji. Nama Bandrong diambil dari nama jenis ikan terbang yang sangat gesit dan dapat melompat tinggi jauh atau dapat menyerang keras dengan moncongnya yang sangat panjang dan bergerigi tajam. Alhasil, ikan ini merupakan ikan yang sangat berbahaya. Sekali serang dapat melumpuhkan lawannya. Dari filosofi tersebut, nama Bandrung digunakan sebagai nama pencaksilat yang terkenal dan tertua di Banten. Sejak saat itu, pencaksilat Bandrung digunakan sebagai olahraga khas Banten. Kesenian debus berawal pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dari Banten pada abad 16 atau pada tahun 1532 sampai 1570. Debus merupakan kesenian bela diri dari suku Banten yang mempertunjukkan kemampuan manusia yang luar biasa. Misalnya kebal dengan senjata tajam, kebal dengan air keras, dan lain-lain. Pada masa Sultan Agung Tirtayasa dari Banten, yaitu pada tahun 1651 sampai 1662, debus menjadi alat untuk memompas semangat juang rakyat Banten melawan penjajah Belanda pada masa itu. Kesenian debus pada masa itu merupakan kombinasi antara seni tari dan seni suara.